Hai, perkenalkan, nama saya Nabilatul Ilbah dengan NIM 221020219 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait retorika. Simak video ini sampai habis ya. Sebenarnya apa sih retorika itu? Retorika diartikan sebagai kesenian untuk berbicara dengan baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Nah, kesenian berbicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi. Nah, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Nah, berikut menurut Roberts yang merupakan ahli retorika tentang rumusan Aristoteles. Nah, berikut pengertian retorika. Nah, yang pertama itu retorika adalah seni mengafeksi atau menarik minat pihak lain dengan berbicara dengan cara mengatur unsur-unsur pembicaraan begitu rupa untuk meraih respon pendengar. Nah, yang kedua, retorika adalah seni yang mengajarkan kaidah dasar pemakaian bahasa yang efektif. Nah, yang ketiga, retorika adalah seni berbicara yang dapat mempersuasi dan dapat memberikan informasi yang rasional kepada pihak lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis retorika. Menurut Hendriku 1993 yang dikutip oleh Danik, Sulistiarani, dan kawan-kawan dalam buku Ajar Retorika, retorika dibagi menjadi 3 jenis, yakni monologika, dialogika, dan pembinaan teknik bicara. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan monologika terlebih dahulu. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Nah, di dalam monologika ini hanya satu orang yang berbicara kepada orang lain atau kepada sekelompok orang. Komunikasi dalam proses berpidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya satu orang pembicara, sedangkan yang lain hanya menjadi pendengar. Nah, bentuk-bentuk yang tergolong dalam monolog ini adalah pidato. Nah, seperti kata sambutan, kuliah, ceramah, deklamasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu dialogika. Dialogika di sini ilmu tentang seni berbicara secara dialog yang didasarkan pembicaraan 2 orang atau lebih atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan yang dapat disimpulkan bahwa di mana 2 orang atau lebih itu saling merespon dengan baik dan saling bertanya jawab. Nah, bentuk dialogika yang penting ini adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Yang terakhir yaitu pembinaan teknik berbicara. Efektivitas monologika dan dialogika sendiri itu bergantung pada teknik bicara. Oleh karena itu, pembinaan teknik bicara ini merupakan bagian yang penting dalam retorika. Dalam hal ini lebih diarahkan kepada pembinaan teknik bernafas, teknik mengucap, dan suara, teknik membaca, teknik bercerita. Nah, selanjutnya, alasan kenapa kalian harus mempelajari retorika. Yang pertama, retorika menuntun pembicara dalam mengambil keputusan. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini, menurut Aristoteles, adalah hal-hal yang memang benar dan ada hal-hal yang memang tidak benar, tetapi cenderung mengalahkan lawannya, tanpa mempertimbangkan kebenaran. Nah, yang pertama itu tampak misalnya pada fakta-fakta kehidupan. Yang kedua itu biasanya terlihat dari perwujudan perasaan atau apel negatif terhadap fakta-fakta tersebut. Misalnya ketidaksukaan, kemarahan, prasangka, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang benar pasti akan muncul karena bagaimana kebenaran akan mengalahkan ketidakbenaran. Nah, yang kedua, retorika mengajar pembicara dalam memilih argumen. Menurut Aristoteles, argumen dibedakan menjadi 2 jenis, yakni argumen artistik dan non-artistik. Nah,
Argumen artistik sendiri diperoleh dari pokok persoalan atau topik yang ditampilkan. Sedangkan argumen yang artistik diperoleh dengan melihat fakta-fakta yang ada di sekitar topik, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Misalnya, topik dengan tujuan pengarahan, maka argumen non-artistiknya antara lain kondisi ekonomi, politik, keamanan, perundang-undangan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, retorika mengajar penutur dalam mempersuasi dalam hubungan ini. Tampak sekali misalnya ketika retorika mengajarkan bagaimana menata pembicaraan secara sistematis, memilih materi bahasa yang tepat untuk menyudahi unik-unik topik dan menampilkannya menurut cara-cara yang efektif. Nah, yang keempat, retorika membimbing berbicara secara rasional seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam realitas kehidupan ada sesuatu yang benar dan ada sesuatu yang salah, tetapi diperjuangkan karena itu untuk memperjuangkan kebenaran yang pertama demi mengimbangi kesesatan yang dibenar-benarkan. Seorang pembicara itu perlu memanfaatkan retorika dengan berbicara secara rasional. Inilah pembicara yang akan sangat dibantu untuk menghindari kekonyolan-kekonyolan yang mungkin ia buat sebagai akibat ketidakmampuan membahas topik itu. Nah, keuntungan lainnya itu adalah bahwa keuntungan nasional akan mempercepat terungkapnya ketidakbenaran, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih.